Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3581, 3582, 3583. Dini hari berikutnya, Seng Bushi datang memanggil Dev untuk berangkat. Seng Jiahui tersipu dan lari keluar kamar Dev. Melihat penampilan putrinya, Seng Bushi tertawa. Dev sangat baik kepada keluarga Seng, dan Seng Bushi tidak punya imbalan apapun kecuali membiarkan putrinya menemani Dev. Terlebih lagi, dia juga dapat melihat bahwa Seng Jiahui juga menyukai Dev. Jadi apa yang terjadi tadi malam semua disebabkan oleh Seng Bushi yang meminta Seng Jiahui melakukan ini. Dev mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan, merasa sedikit malu ketika dia benar-benar dalam kondisi prima. Tuan Chen, saya ingin tahu apakah gadis kecil itu melayani Anda dengan baik tadi malam? Seng Bushi melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa Seng Jiahui diutus oleh Seng Bushi, jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Seng, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi saya sedang mengembara dan tidak punya cara untuk memberikan jaminan apapun kepada Nona Seng. Mungkin sebentar lagi saya bisa mengucapkan selamat tinggal dan tidak ada kemungkinan untuk bertemu lagi. Dev sangat tidak berdaya, sama seperti dua saudara perempuan Ji Meiling dan Ji Meiyan dari keluarga Ji. Meskipun mereka sudah menikah dan telah melakukan segalanya, Dev tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi atau tidak. Saat itu, Dev juga terpaksa berhubungan seks dengan saudara perempuan keluarga Ji karena jari abadi nenek moyang keluarga Ji. Tuan Chen, jangan stres. Merupakan berkah bagi kami, bahwa putri kami dapat disayangi oleh Tuan Chen. Sekalipun kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, saya yakin putri saya akan selalu mengingat malam ini. Jika dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak, dan memiliki seorang putra dan putri adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng saya. Dengan kemampuan Tuan Chen, anak-anak di masa depan pasti bisa melakukan hal yang sama. Seng Bushi sama sekali tidak peduli apakah Dev bisa menikah dengan Seng Jiahui atau tidak, baginya tidak masalah meskipun mereka tidak akan bertemu lagi. Dia bahkan ingin Seng Jiahui mengandung anak Dev, jika anak itu tetap tinggal di keluarga Seng, mungkin bisa mengubah nasib keluarga Seng. Setelah mendengar perkataan Seng Bushi, Dev tertegun sejenak, sebuah kata tiba-tiba terlintas di benaknya. Kuda jantan, Dev tidak tahu bagaimana menjawab Seng Bushi. Dia bahkan tidak tahu apakah harus senang atau marah. Tuan, bisakah kita berangkat sekarang? Helena datang saat ini sambil memegang binatang badak dan Baiqian juga mengikuti. Oke, ayo pergi. Dev mengangguk. Setelah berjalan keluar dari Fancheng, Helena meletakkan binatang spiritual itu. Setelah membisikkan beberapa kata di telinga binatang spiritual itu mulai berlari dengan liar. Dev dan yang lainnya mengejar binatang badak itu dari belakang. Di lereng bukit, Seng Jiahui menatap kosong ke arah Dev yang tidak jauh dari sana. Melihat punggung Dev, emosinya campur aduk. Dia sangat bahagia tadi malam, namun dia tahu bahwa kebahagiaan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Dev, kamu sangat bahagia tadi malam. Jika aku tidak terlalu lelah dan tidur lebih awal, aku akan memerasmu hingga kering. Baiqian mendekati Dev dan berkata dengan ekspresi lucu. Dev terdiam saat melihat Baiqian seperti itu, sudah lama sekali, dan Baiqian masih mengganggunya. Tapi Dev juga tahu di dalam hatinya bahwa kesepakatan awal antara dia dan Baiqian perlahan berubah. Baiqian memiliki perasaan padanya, dan sepertinya dia juga memiliki perasaan terhadap Baiqian. Sekarang Baiqian mungkin bisa mengorbankan hidupnya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Perubahan emosional inilah yang membuat Dev membiarkan Baiqian mengikutinya. Melihat Dev terdiam, Baiqian berbisik lagi, wanita tertua dari keluarga Seng diam-diam melihatmu. Dia pasti sangat bahagia tadi malam sehingga dia tidak tega meninggalkanmu. Setelah Dev mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang dan menemukan Seng Jiahui di lereng bukit tidak jauh dari sana, menatap mereka dari dekat. Mengapa kamu tidak pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu? Baiqian bertanya. Tidak perlu, kita hanya orang yang lewat dalam hidup. Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Beberapa jam kemudian, Dev dan yang lainnya tiba di sebuah bukit. Di bawah perbukitan terdapat gugusan rumah yang terlihat berantakan, namun jika diperhatikan lebih dekat, akan ditemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya dibangun sesuai dengan formasi 5 elemen dan bagua. Dan rumah-rumah ini berbentuk lingkaran, di tengah lingkaran itu ada sebuah bangunan, disinilah 5 sekte besar mengadakan pertemuan kolektif. Tuan Chen, disinilah letak 5 sekte besar itu.
5 sekte besar tersebut adalah Sekte Tianchen, Sekte Tianhai, Sekte Tianluo, Sekte Tianyu, dan Sekte Tianyang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Tianluo, Luo, dianggap sebagai kepala dari 5 sekte besar, dan pemimpin Sekte Tianhai, Hai Dafu, adalah yang paling kejam di antara 5 sekte besar. 5 sekte besar ini dulunya memiliki satu nenek moyang. Belakangan perlahan berkembang menjadi 5 sekte besar. Namun, 5 sekte besar itu selalu bekerja sama. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Jika apa yang terjadi di Lembah Roh Darah benar-benar kesalahan dari 5 sekte besar, saya harap Tuan Chen tidak impulsif. Jika tidak, kita mungkin tidak bisa keluar dari 5 sekte besar itu. Seng Bushi mengikuti Dev dan memperkenalkan 5 sekte utama. Oke, Dev mengangguk. Dev sendiri tahu bahwa masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan 5 sekte besar itu. Melihat Dev setuju, Seng Bushi membawa Dev dan yang lainnya menuruni bukit yang tinggi dan berjalan menuju 5 sekte besar. 5 sekte besar itu semuanya terselubung dalam formasi, dan ada tidaknya perisai energi dapat dilihat dengan mata telanjang. Di sisi formasi, hanya ada satu pintu masuk ke pembangkit tenaga listrik sekte tersebut. Hanya saja pintu masuk ini dijaga oleh puluhan murid sekte. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke dalam batas 5 sekte utama kita? Seorang penjaga berteriak keras. Tanah terpencil ini diambil alih oleh 5 sekte besar. Setelah sekte didirikan, itu menjadi wilayah pribadi, dan yang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Terlebih lagi, 5 sekte besar dianggap sangat kuat di bidang ini, jadi tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Rekan Tao, saya Seng Bushi dari keluarga Seng di Fancheng. Mohon informasikan kepada pemimpin sekte Luo. Seng Bushi bergegas maju, mengeluarkan sekantong koin roh dan menyerahkannya ke tangan penjaga. Ketika melihat koin roh, penjaga itu segera tersenyum, jadi dia menyimpan koin roh itu, mengangguk dan berkata, ternyata itu Master Seng. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera melapor ke Master Sekte Luo. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak menyangka bahwa dunia surga dan manusia tidak jauh berbeda dengan dunia sekuler. Dia harus membuat penjaga gerbang bahagia, jika tidak, dia tidak akan bisa masuk melalui gerbang. Pada saat ini, di aula 5 sekte besar, beberapa pemimpin sekte sedang mendiskusikan urusan 5 pria terkemuka. Apakah Dev itu masih terbang? Aku sudah berhari-hari tidak menemukannya. Jika saya menemukannya, saya akan menjadi orang pertama yang mengupas kulitnya dan menjepitnya. Beraninya dia menyerang 5 sekte besar kita. Hai Dafu berteriak dengan wajah dingin. Master Sekte Yang, apakah Anda sudah merekrut 3 penguasa dan 4 raja klan binatang? Master Sekte Luo memandang seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata. Orang ini adalah pemimpin Sekte Tianyang. Tidak, orang-orang ini sangat tangguh dan menolak untuk mengakui bahwa mereka membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa kita. Pemimpin sekte yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master Luo sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Katakan padaku, mungkinkah Dev tidak membunuh 5 putra kita yang luar biasa, dan 3 kaisar serta 4 raja tidak membantu? Kata pemimpin sekte Luo, bagaimana mungkin? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan 5 pahlawan jatuh dari tubuh Dev. Hai Dafu berkata, terkadang apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Saat ini, bukan berarti tidak ada penyamaran. Kita harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa Gunung Iblis Surgawi juga tidak damai. Lembah Roh Darah dibantai belum lama ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, pemimpin sekte Luo mulai meragukan apa yang dikatakan Qi Peijia. Lapor ketua. Saat ini, penjaga itu berlari masuk. Master Sekte Luo, Seng Bushi dari keluarga Seng di Fancheng, sedang menunggu di pintu, meminta untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Penjaga itu melaporkan, apa yang dilakukan Seng Bushi di sini? Sepertinya kita tidak membeli apapun dengan keluarga Seng kan? Keluarga Seng juga tidak becus dalam pekerjaan mereka. Jimat keluarga Seng digunakan oleh kelima pahlawan kita. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, mereka tetap dibunuh. Beberapa pemimpin sekte sedang membicarakannya. Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Penjaga itu mendapat perintah dan segera berbalik dan pergi. Segera, Seng Bushi memimpin Dev dan yang lainnya ke aula. Baru saja mereka masuk ke lobi, Dev merasakan beberapa mata tajam menatapnya, dan masing-masing mata dipenuhi dengan niat membunuh. Dev sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini memandangnya seperti ini. Ketika Master Sekte Luo melihat Dev di belakang Seng Bushi, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meminta Seng Bushi dan yang lainnya untuk duduk. Saat ini, seluruh aula dipenuhi dengan suasana mematikan, dan hampir semua mata tertuju pada Dev. Hal ini membingungkan Dev, begitu pula semua orang. Setelah beberapa menit, pemimpin Sekte Luo berkata, Tuan Seng, saya ingin tahu untuk apa Anda berada di sini. Seng Bushi melirik ke arah Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Luo, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang pembantaian di Lembah Roh Darah? Tahu, pemimpin Sekte Luo mengangguk tanpa malu-malu. Luo Shouhai mengerutkan kening awalnya, dia tidak percaya bahwa 5 sekte besar akan membantai Lembah Roh Darah. Lagi pula, tidak ada keluhan atau permusuhan,
jadi mengapa 5 sekte besar melakukan ini? Tapi sekarang pemimpin sekte Luo sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia mengetahuinya. Hal itulah yang membuat Luo Shouhai mulai curiga bahwa 5 sekte besarlah yang melakukannya. Seng Bushi tidak menyangka Master Sekte Luo akan menjawab dengan begitu saja tanpa beban. Pemimpin Sekte Luo, karena kamu tahu, maka aku akan membuka jendela atap dan mengatakan yang sebenarnya. Kami menemukan tempat ini berdasarkan petunjuk dari binatang badak spiritual, yang berarti aura dari 5 sekte besar pernah berada di lembah roh darah pada saat terakhir sebelum pembantaian. Aku ingin tahu bagaimana Master Sekte Luo harus menjelaskannya, atau apakah Master Sekte Luo tahu siapa yang membantai lembah roh darah? Seng Bushi bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, kekuatan dari 5 sekte besar ada di sini, dan Seng Bushi tidak berani menyinggung mereka. Seng Bushi, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa 5 sekte besar kita membantai lembah roh darah? Hai Dafu membanting meja dan berteriak keras. Seng Bushi segera meminta maaf, Master Sekte Hai, mohon jangan salah paham, saya tidak bermaksud begitu. Tuan Seng, kami memang pernah ke lembah roh darah, tetapi ketika kami pergi ke sana, semua orang di lembah roh darah telah dibantai. Sekte Master Luo berkata dengan jujur, mengapa kamu pergi ke lembah roh darahku? Luo Shouhai tiba-tiba berdiri dan menanyai pemimpin Sekte Luo. Lagi pula, jalan menuju 5 sekte besar tidak memiliki persimpangan dengan lembah roh darah, dan 5 sekte besar juga tidak sedang dalam perjalanan kembali, jadi mengapa pergi ke lembah roh darah? Kami mencari dia. Pemimpin Sekte Luo menunjuk ke arah Dev, mencari aku. Dev tiba-tiba menjadi bingung, dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari 5 sekte besar pergi ke lembah roh darah untuk mencarinya. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang dari 5 sekte besar itu. Mengapa Anda pergi ke lembah roh darah untuk mencariku? Dev bertanya dengan bingung. Melihat Dev seperti itu, pemimpin Sekte Luo mendengus dingin, apa kamu tidak tahu kenapa aku mencarimu? Dev tampak bingung, tentu saja dia tidak tahu kenapa. Melihat tatapan bingung Dev, Hai Dafu membanting meja lagi dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu hanya berpura-pura di sini. Tangkap dia dan berikan hukuman yang setimpal nanti. Maka kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Begitu Hai Dafu berbicara, lebih dari selusin murid sekte bergegas maju untuk menangkap Dev. Siapa berani yang berani menangkap Tuan Chen, hadapi kami dulu. Bai Qian, hantu tua gunung iblis dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka pada saat yang sama, dan seluruh aula langsung berperang satu sama lain.